Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Oh gitu, puji. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita mengagungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan juga kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Siapapun pula yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Dilimpahkan pula rahmat dan keselamatan untuk keluarga beliau. Dilimpahkan pula semoga rahmat dan keselamatan untuk para sahabat beliau. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan untuk siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Duyufur Rahman, para tamu Allah, a'azzanillah wa iyyakum jami'ah. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada antum semuanya, para tamu Allah yang hadir di rumah Allah Az-Zumar. Artinya rombongan-rombongan. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak rombongan yang datang. Gitu. Iyalah. Harus optimis. Kita akan melanjutkan kaji kita dari kitab salah satu karya dari ulama besar Al-Imam Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di mana, Pak? Oh, syirik besar. Taib. Syirik besar. Itu kayaknya macam-macam syirik besar deh. Ya. Mm-mm. Iya. Nomor 19. Kaifa naruddu su'ala syaitan man khalaqallah. Ada kata was-was. Bisikan. Syaitan. Bagaimana naruddu kita menolak akan pertanyaan syaitan ketika syaitan membisikkan ke dalam dada manusia. Pertanyaannya man khalaqallah. Siapa menciptakan Allah? Tentu pertanyaan yang tidak elok untuk dijawab, tetapi kemudian Syekh memberikan jawaban, idza waswasas syaitanu li ahadikum. Ketika syaitan memberikan waswas ke dalam dirimu, tidak hanya terkait dengan bacaan tadi loh. Tidak hanya terkait dengan pertanyaan tadi. Saya ulang. Ketika syaitan memberikan waswas kepada dirimu, hadas su'al, akan pertanyaan yang seperti ini, falyasta'idz billah. Hendaklah mohon perlindungan kepada Allah. Jadi secara umum lah. Secara umum kalau
berlindung dari setan itu adalah membaca isti'adzah. Berlindung, mau mengamalkan amal yang baik gitu loh. Supaya tidak digoda oleh setan, maka berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Baik, Ana tunjukkan 2 ayat ya. Tidak hanya 1 ayat yang ada di mana itu? Tidak hanya 1 ayat ini. Surat berapa ini? Coba. Surat berapa? Fussilat. Fussilat surat berapa tuh? 41. 36 Yasin. 37 As-Saffat. Fussilat berapa? 41. Iya. 40 surat Ghafir. 39 nama masjid. 38 surat Shod. 37 As-Saffat. Diapalno. Ya, minta tolong. Ini ada 3 ayat yang terkait dengan itu ya. Monggo silakan. Pertama, suratnya kita pilih yang ada di kitab dulu deh. Suratnya surat 41 Fussilat ayatnya ayat 36. Monggo Pak Nanang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Setan itu mengganggu dalam situasi kondisi apapun. Ketika seseorang ingin melakukan kebaikan. Ini dalil secara umum. Gitu. Baik. Ada lagi, saya turun, suratnya 7, ayatnya 200, sama. Yo. Silakan, suratnya 7, Al-A'raf, tempat yang tinggi nih. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Pokoknya setan itu selalu akan mengarahkan manusia untuk opsinya yang buruk lah. Maka mohon kepada Allah gitu, karena dia makhluknya. Jangan malah berseteru dengan dia, jangan bersekutu dengan dia, tidak boleh. Mintanya pelindungnya kepada Allah. Kenapa? Karena dia makhluknya Allah. Dia yang akan bisa mengalahkan, yang akan bisa menundukkan. Terakhir, ini juga tentang isti'adzah. Mohon perlindungan kepada Allah. Suratnya 16 An-Nahl. Ayatnya 98. Ini terkait dengan membaca Quran. Karena membaca Quran itu baik. Toh? Lah, supaya nggak digoda oleh setan, maka berlindung dulu kepada Allah. Gitu. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini dalil kenapa orang baca isti'adzah dulu ketika akan baca Quran. Ya inilah dalilnya gitu. Kenapa orang akan melaksanakan tugas kantor isti'adzah dulu, ya ini pula tadi dalilnya. Suratnya surat 7 ayat 200 ataupun surat yang ke-41 ayatnya 36. Kemudian di sini ada tambahannya. Yuk di kitab wa'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh bahwa Rasulullah SAW ini namanya menjawab dengan dalil ya ini. Rasulullah SAW, kata Syekh, telah mengajarkan kepada kita an-narudda kaidas syaitan. Bagaimana cara kita menolak akan bisikan setan tadi. Wa naqulu, kita mengatakan, ini namanya hadis yang diajarkan Rasul. Yaitu kita mengatakan, kita mengucapkan amantu billahi
wa rasulihi. Ucapan amantu billahi wa rasulihi. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu ahadun. Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yulad bentuknya majhul, pasif voice. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengannya. Anak ulang. Jadi cara menolak bisikan setan tadi kata Syekh sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu mengucapkan amantu billahi wa rasulih. Allahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kok yang dipilih surat Al-Ikhlas? Benar. Karena Al-Ikhlas merupakan ulama mengatakan dan seluruhnya sepakat. Al-Ikhlas adalah merupakan sepertiga dari Al-Quran. Itu karena di antara isinya Quran adalah tauhid. Itu. Baik. Kemudian adalah summal yatful an yasarihi salasan. Setelah mengucapkan, anak ulang tadi diapalkan, amantu billahi wa rasulihi Allahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu adalah kemudian meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Tentu dilihat tempatnya. Masuk yang masjid jenengan. Ya, diamuk karo pengurus sampean. Ya kan? Kemudian wal yasta'id minasyaiton. Setelah meludah ke kiri 3 kali, kemudian berlindung kepada Allah dari syaitan. Fa inna dzalika yudhibu anhu. Maka sesungguhnya yang demikian itu kalau kita kerjakan tuh membaca kalimat tadi, meludah ke kiri 3 kali, kemudian beristi'adzah kepada Allah, fa inna dzalika yudhibu anhu. Yang demikian itu dapat mengusir, menghilangkan dari syaitan tuh. Baik, ini pengajaran dari Rasul SAW, ya. Hadisnya adalah hadis sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, begitu juga oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud rahimahumullahu ta'ala. Baik. Jelas, akhirnya saya tambahkan tadi 2 dalil ayat. Ada surat 7 ayat 200 dan surat 16 ayatnya 98. Khulasahnya, kesimpulannya, setan pasti tidak suka kalau umatnya Rasul, hambanya Allah itu jalannya benar. Makanya ada ayat yang mengatakan, dan ini soal makan, soal makanan ini. Setan itu musuh yang nyata buat kamu. Gitu. Dimanapun dia. Gitu. Dan itu ayat tentang makan, gak usah dibaca lah. Itu nanti kita gak ngurusi makan kok, ya. Dah, lanjut. Pertanyaan nomor 20. Ini masih tentang macam-macam syirik besar. Pertanyaan nomor 20. Ma huwa dzararus syirkil akbar? Apa toh bahayanya syirik besar? Itu. Kita tahu ada 2 macam kesyirikan. Asyirku nau'ani. Kata ulama, syirik ada 2 macam. Ada syirkul asghar, ada syirkul akbar. Kalau pertanyaan nomor 20 terkait
apa itu kesyirikan besar. Tetapi saya ingin tunjukkan dulu sekarang, syirik kecil aja deh. Bahayanya kayak apa? Gitu. Gimana kalau gede? Kumaha nu ageng, nah ini orang Kerawang tuh, ya kan? Bagaimana kalau besar? Kecil aja kayak begini. Dahsyatnya, gimana kalau besar? Suratnya Al-Baqarah, ayatnya 264. Monggo dibaca, Pak Nanang. 264. Ini syirik kecil loh. Ini terlepas dari ini loh ya. Tak tunjukkan yang kecil aja dulu deh. Jadi biar paling tidak jenengan sudah punya gambaran. Oh ternyata kayak gitu dahsyatnya gitu. Monggo. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini syirik kecil di ayat ini nih. Di ayat ini barusan itu syirik kecil, tidak gede. Kalau kita mengikuti penjelasan dari ulama, syirik kecil nggak akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nggak akan kekal di neraka. Hanya menghilangkan nilai amal. Tapi kan yang harus kita lihat tadi, perumpamaan yang Allah Ta'ala pakai di ayat tadi itu kan mengerikan. Batu licin, kemudian atasnya ada debu. Debu itu kan amal gambarnya. Kemudian ditimpa hujan deras, ya debunya hilang lah. Berarti orang pulang ke Allah tidak membawa bekal. Belum selesai. Mereka tidak menguasai, bahasa Arabnya di situ la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak menguasai, mereka tidak mendapati, mereka tidak akan membawa sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Berarti kan muspro, celaka, cuman capek aja. Udah rugi waktu, rugi tenaga kan gitu. Bisa jadi rugi materi juga. Ini syirik kecil. Nah, sekarang kita lihat di syirik besar. Ma huwa dzararus syirkil akbar. Syekh ditanya, Syekh, bahayanya syirik besar itu apa? Dia sampaikan, asyirkul akbar yusabbibu al-khuluda finnar. Kesyirikan besar itu menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Dalilnya jelas. Tak tunjukkan salah satunya aja. Jenengan apal kok. Suratnya surat 98. Ayatnya 6. Coba. Dan ayat ini tidak hanya orang musyrik menahan. Jenengan baca tuh coba. Kekal. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Tuh, yang menginfokan Allah kok. Orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasara dan orang musyrik, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Mereka kekal di neraka. Itu. Dah. Malah ayat yang dipakai oleh Syekh di sini tidak ada kata kekal malahan. Yang ada di dalam surat 5 ayat 72 itu. Nggak ada kata kekal. Cuman ada kalimat yang berbunyi, Allah haramkan surga bagi pelaku kesyirikan. Gitu. Makanya syaratnya masuk surga itu, yang terpenting tidak syirik. Maka ada satu redaksi begini, kalimatnya indah tuh.
kamu punya dosa sepenuh bumi, tapi datang kepadaku dengan tidak melakukan syirik, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Gitu. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Karena ngeri menyekutukan Allah itu. Tadi Al-Baqarah tadi 264, itu syirik kecil loh, belum syirik besar loh. Makanya Allah bikin syarat. Yang bilang Allah itu dalam hadis qudsi. Arba'in nomornya 42. Nah, ini Pak Nanang mau buka di Google atau di apa? Arba'in nomornya 42. Monggo, jangan baca. Pokoknya tugas saya cuman nunjukin dalil, nunjukin ayat, nunjukin hadis, jenengan yang bagian baca. Yang ini ya Pak ya. Ya nah aku kan mau sekali ini ya Pak, capek gitu Pak. Ya, Pak Nanang. Nomor 42. Nah, ini Anas ini bener. Oh, jangan pengen baca terjemahnya ya. Dari atas. Anas dari Anas bin Malik. Coba digeser lagi. Terus geser lagi dikit dari Anas bin Malik. Terus, lah, ayo monggo. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah Stop dulu. Anas ini sahabat Rasul yang anaknya paling banyak sahabat Rasul itu cuma Anas. Anak sahabat Rasul yang paling banyak itu Anas. Karena didoakan Rasul dan mujarab doa nih. Coba. Rasul doanya begini. Nama kunyahnya untuk Anas adalah Abu Hamzah. Didoakan sama Rasul. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, berikan banyak harta kepada Anas. Berikan banyak anak kepada Anas. Dan berkailah hidup dia. Anaknya 100 coba. Satu-satunya sahabat yang anak banyak. Yuk, monggo jangan baca dari Anas. Diulang. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah Sebentar, jangan nggak usah mikir istri berapa, nggak usah pakai anak 100. Sing jangan bahas istrinya, anaknya dibahas itu. Ya monggo. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Ini hadis qudsi, ini firman Allah ini. Api ada 3 baris tadi. Baris pertama, kata Allah, aku tidak peduli apapun masa lalumu. Yang kedua, sampai setinggi langit pun itu dosamu, yang penting kamu minta ampun. Yang ketiga, kamu datang dengan dosa sepenuh bumi, enggak masalah buat saya. Yang penting kamu datang dengan tidak adanya kesyirikan. Udah beres. Berarti hadis qudsi ini memberikan optimis kepada siapapun. Yang penting sebelum meninggal tobat itu dululah. Dan tobat itu ternyata harus kita catat. Tobat itu tidak terkait dengan salah. Tobat itu tidak terkait dengan salah. Istighfar itu tidak terkait dengan keliru. Kalau istighfar, tobat terkait dengan salah, Rasul tidak istighfar dan tidak tobat. Bukan gitu lumrahnya. Tapi ternyata tidak. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab kedua, bab tobat namanya, bab pertama bab niat, bab kedua bab tobat, bab ketiga sabar, bab keempat takwa. Di dalam bab tentang tobat, hadis nomor 14 dari sebentar hadisnya saya lupa sahabat Rasul, perawinya Muslim. Saya lupa.
Rasulullah itu bertobat dalam sehari dan istighfar ada sampai 100 kali. Hadis nomor 13-nya lebih dari 70 kali. Gitu. Ya, kembali ke tadi. Bahayanya syirik itu seperti itu. Dah. Saya nggak baca hadis. Dah nggak usah. Pokoknya ingat surat 98. Al-Bayyinah ayatnya 6. Kekal di neraka. Maka kata kuncinya adalah taubat dulu kepada Allah. Taubat itu solusi masalah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab Imam An-Nawawi, bab kedua, caranya tobat 3. 1, al-iqla' bahasa Arabnya, berhenti. Yang kedua, an-nadam, harus ada rasa penyesalan. Yang ketiga, al-azmu alla ya'uda ilaiha abadan. Berteguh hati, berketetapan hati, untuk tidak ayya'uda, untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu sampai kapanpun. Nah, 3 inilah konsepnya taubat. Jadi sebenarnya Islam agama yang sangat indah sekali. Kamu boleh salah. Loh ya, kamu boleh keliru. Yang terpenting taubat. Nyesel. Jangankan ada proses tobat, ada konsep tobat, ada konsep tidak tobat. Apa konsepnya? Kalau dosanya dosa kecil, tidak usah tobat. Tutup dengan amal baik. Beres, selesai. Buka hadis arba'in, nomornya nomor 18. Tuh Islam mengajarinnya api. Oh. Tidak semua dia harus ditutup dengan tobat. Enggak. Gitu. Nomor 18. Ini 2 sahabat Rasul yang diberikan pengajaran. Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal. Monggo dia baca. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah. Monggo. Nomor 18. 16. 2 lagi. Memang nggak bisa diklik nomor ya Pak Pananang ya? Ya. Harus sita-sita ono ya? Manual. Oh manual ya? Dah, atasnya ini dia bawah sini. Dah. Itu berapa itu? Nah ini dari Abu Dzar. Monggo, dah. Terjemah hadis dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman dan Mu'az bin Jabal. Bukan Abu Abdurrahman itu nama Mu'az bin Jabal. Ya terus? Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Ini hadisnya ada 3 nasihat. Salah satunya adalah wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Maka otomatis perbuatan baik menutupnya. Tapi tidak untuk dosa besar. Mesti dengan taubat. Tidak bisa tidak. Itu rumusan. Gitu. Dah. Jadi pertanyaan nomor 20 sudah terjawab. Itulah bahayanya kesyirikan besar. Lanjut. Nomor 21. Jadi optimislah. Salah itu pasti. Tapi bukan berarti terlena dengan kesalahan. Itu. Namanya manusia pasti potensi salah ada. Tidak mungkin manusia itu akan taat terus. Itu malaikat. Manusia itu makanya kata Allah begini. Jenengan apal ayatnya? Fa'alhamaha fujuraha. Nah, gitu kan. Surat apa itu? Asyam. Surat keberapa Asyam? 10 piye ki 10 ki surat Yunus kok. Surat 91 Asyam. Al-Lail 92. Ad-Duha 93. Baik, surat Asyam 91 ayatnya 8. Allah itu mengilhamkan kepada manusia. Manusia itu punya 2 potensi, buruk bisa, baik bisa. Tapi di ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan. Kata mensucikan, kata kerja aktif. Ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi pilihan di kita sebenarnya.
Punya ada dua potensi jelas. Tapi potensi untuk buruk pilihan kita, potensi menjadi baik pilihan kita juga. Nah, pertanyaan nomor 21. Hal yanfa'ul amalu ma'asyirki? Apakah manfaat amal yang disertai dengan kesyirikan? Di dalam dalilnya cuma ditunjukkan satu. Suratnya 6, ayatnya 88. Monggo. Di dalam kitab itu potongan ayat itu. Monggo. Allah. Itulah petunjuk Allah Ya. yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ini dalil. Lenyap loh Pak. Bahasanya Kerawang naon seep. Ya kan? Mohon. Terus. Tuh. Habis. Satu lagi. Itu tadi bentuknya jamak loh. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Bentuknya jamak. Sekarang ayat ini bentuknya tunggal. Yang dinasihati oleh Allah itu Rasulnya. Suratnya surat Masjid Az-Zumar. Ya. Surat 39. Ayatnya 65. Monggo, Pak Nanang. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dah sama. Baik surat 6 ayat 88 maupun surat 39 ayat 65 secara isi sama, begitu bahayanya, sangat dahsyat akan bahaya kesyirikan. Yang maka tadi anak wali, jangankan yang syirik besar, syirik kecil aja ngeri gitu. Makanya itu Rasul sampaikan, kesyirikan itu ada namanya kesyirikan yang zahir, ada yang kesyirikan yang khafi. Ada kesyirikan yang khafi. Saya tunjukkan begini, ini dalam kitab Al-Fawaid. Disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tarkul a'mali lil insani riyaun. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Meninggalkan amal karena manusia, enggak enak manusia, itu riyaun. Was-shadaqatu min ajlil basyari syirkun. Beramal karena manusia itu kesyirikan. Bersedekah karena manusia itu kesyirikan. Makanya Rasulullah sampaikan, Rasul berdoa. Rasul berdoa itu. Rasul sampaikan, innallaha yuhibbul abdal taqiyal ghaniyal khafiyya. Allah itu cinta kepada hambanya yang bertakwa, hambanya yang merasa cukup, dan hambanya yang sanggup menyembunyikan amal baiknya. Al-khafi. Karena syirik itu seperti semut hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Jadi bahasanya hideng pisan lah pokoknya. Itu. Gimana tahu tuh Pak? Semut hitam, kecil, letik, di kegelapan malam. Terus ada di batu yang hitam, ya nggak kelihatan lah. Kan nggak kelihatan. Itu kesyirikan. Makanya
mengerikan sekali, dahsyat sekali. Terus ada hadisnya. Ada hadisnya. Ini hadis qudsi nih, Bapak. Ini hadis qudsi nih, firman Allah. Ana aghnas syuraka'i anisyirki. Saya tidak butuh macam-macam kesyirikan. Allah yang bilang begitu. Ana aghnas syuraka'i anisyirki. Saya tidak butuh akan kesyirikan. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang melakukan amal, dia menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku tinggalkan dirinya dan aku tinggalkan pula akan sekutunya. Intinya Allah tidak butuh dengan itu. Sekecil apapun. Baik. Makanya seorang ulama salaf namanya Dhunnun al-Misri itu mengatakan bahwa orang yang ikhlas itu satu, keadaannya tetap sama antara dipuji dan dicela. Dua, melupakan amal baik yang pernah dikerjakan. Tiga, hanya pahala akhirat yang dia kejar. Udah itu. Mau dipuji atau dicela, tidak ngefek bahasa anak sekarang, tidak ngaruh. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 20, bab baru. Syirik kecil. Tadi sudah tuh. Ma huwa asyirkul asghar. Apa itu syirik kecil? Syekh ditanya dengan mengatakan syirik kecil adalah riya. Saya tidak ngambil ini. Saya akan tunjukkan yang lain. Riya itu akhlaknya siapa? Itu dulu deh. Jadi biar kita tahu. Kalau sudah tahu, kita tidak ingin seperti itu. Syirik kecil itu akhlaknya siapa? Suratnya 4, 142. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah. Surat apa? 4. Ayat berapa? 102. 142. Iya. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Jadi sudah ketahuan sekarang. Riya itu akhlak siapa? Malas untuk ibadah akhlak siapa? Ketahuan lewat parameter ayat. Itu malas ibadah ternyata akhlaknya munafik, riya itu ternyata akhlaknya munafik. Itu. Dah, adzan toh? Adzan dulu Mas, nanti dilanjut. Nastamir, kita lanjutkan. Syekh memberikan jawaban. Syirik kecil Syirik kecil adalah riya. Tadi sudah Anda tunjukkan dalilnya. Ternyata riya menjadi salah satu akhlaknya dari munafik. Kemudian di dalam ayat ini yang dipilih oleh Syekh adalah suratnya surat 18 Al-Kahfi ayatnya terakhir 110. Silakan.
Mirip yang di sini Ustaz ya? Naam. Surat Al-Kahfi ayatnya 110. Barang siapa mengharap Enggak, dari awal no. Ojo no jenengan sering munggel-munggel ya. Dari awal, katakanlah. Gitu. Awalannya itu. katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, Iya, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. terus. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang harus digarisbawahi, para tamu Allah ada dua. Satu, beramallah soleh. Yang kedua, jangan menyekutukan. Jadi siapapun yang ingin berjumpa dengan Allah, satu, lakukan amal baik. Dua, jangan menyekutukan amal itu. Melakukan amal baik, kalau kita mengacu kepada kitabnya Syekh At-Tamimi, ada satu ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i itu salah satu generasi dari 4 madhab. Pertama, Al-Imam Abu Hanifah, lahir tahun 50, tahun 80, meninggal tahun 150 Hijriah. Kedua adalah Al-Imam Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas lahir tahun 90 Hijriah, meninggal 174. Al-Imam Asy-Syafi'i tahun 150, meninggalnya berapa? 204. Lah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu mengatakan amal yang baik itu syaratnya dua. Satu, ikhlas. Yang kedua, mencontoh. Al-mutaba'ah. Jadi nggak ada kata lain. Jadi siapapun yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal yang baik, pelakunya ikhlas, amal itu mencontoh, dan tidak dinodai dengan kesyirikan sekecil apapun. Gitu. Baik. Kemudian ada hadis tuh bawahnya. Di dalam kitab itu tidak tersebut sanadnya hadis. Hadis ini adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Rasul, lahir di Saudi Arab tahun 594 Masehi, meninggal tahun 650 Masehi, dimakamkan di Baqi di Madinah. Baik. Apa kata Rasul? Nasihat kepada para sahabatnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ay ar-riya. Kata Rasul begini, sesuatu yang paling kutakutkan menimpa kamu apa? Kesyirikan kecil, riya. Karena manusia punya nafsu. Malaikat gak akan bisa riya, no? Dia gak punya nafsu. Yang punya nafsu manusia. Maka dia punya, siapapun akan bisa punya sikap riya. Maka itulah yang diwanti-wanti oleh Rasul kepada para sahabatnya, dikhawatirkan kalau ada riya. Karena riya tadi, kita tahu di surat Al-Baqarah 264 tadi, luluh lantah amalan itu. Itu mengerikan lah. Itu riya. Baik. Nah, tetapi saya tambahkan dalil. Riya itu dari kata ar-ru'yah, menampakkan. Nah, yang harus kita angkat begini nih sekarang, biar fair. Apakah menampakkan amal dengan sendirinya jatuh sikap riya, munafik, kan gitu? Tentu tidak, harus fair. Karena Allah sendiri yang mengatakan boleh gitu. Tapi ini bukan riya. Judulnya cuma menampakkan amal baik gitu loh. Al-Baqarah 272. Monggo Pak Nana. Ini kayaknya harus secepatnya ditutup Pak Nana. Nyamuke ning kene ukih kok. Gitu ana meja gitu. Cilik-cilik wakih gitu.
Ping certil kakiku jajal. Kayaknya besok semprot pada anak beneran. 272 Ustadz ya. 272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka. Oh, berarti 271 atasnya. Tinggal kurangi 1 aja. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini dalil, wis ngono. Kamu berbagi, kamu beramal, orang lain tahu, itu bukan riya. Kamu menampakkan amalmu itu boleh. Berarti orang yang menampakkan amal belum tentu riya, tapi bisa jadi riya. Yang tahu cuma dirinya dengan Allah, kan gitu. Makanya jangan mudah ngejudge orang bahwa dia itu riya. Baik. Lanjut. Di dalam kitab tuh, lanjut ya. Nah ini. Wa minasyirkil asghar qaulu rajul. Termasuk kesyirikan kecil. Kalau ada orang yang mengatakan begini, laula Allah wa fulan, au masya Allah wa syi'ta. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Atau orang mengatakan, apa yang Allah dan si fulan kehendaki. Itu tidak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh adalah, walakin kulu masya Allahu summa sya'a fulan. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki, kemudian si fulan kehendaki. Berbeda dengan yang pertama. Apa yang Allah dan si fulan kehendaki. Beda tak? Berarti mensejajarkan si fulan dengan Allah. Beda dengan redaksi kedua. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki, kemudian apa yang dikehendaki si fulan. Beda no. Dengan yang pertama tadi. Apa yang Allah Ta'ala dan fulan kehendaki. Itu tidak boleh. Berarti mensejajarkan si fulan dengan Allah. Itu saja kesyirikan kecil. Nah. Lanjut. Pertanyaan kedua. Hal yajuzu al-halfu bi ghairillah. Syekh ditanya, boleh enggak Syekh bersumpah dengan selain Allah? Kata Syekh pasti enggak boleh. La yajuz, enggak boleh al-halfu bi ghairillah. Dah. Sebelum sholat. Oh masih lama. Pasti aku mau ini. Saya minta tolong Pak Nanang. Ini bersumpah tapi nggak dilaksanakan. Pasti ada apa? Kafaratnya. Apa kafarat? Dendanya. Terlepas dari yang ini. Kalau tadi jelas pasti tidak boleh. Bersumpah dengan selain Allah tidak boleh. Demi matahari, demi Rasul, demi malaikat tidak boleh. Yang ada hanya boleh demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Tapi tidak boleh kemudian bersumpah, tapi tujuannya untuk menipu. Tidak boleh, nanti ada ayat-ayatnya. Tapi ini dulu deh, yuk. Yaitu orang bersumpah, tetapi kemudian nggak melaksanakan sumpahnya, maka ada konsekuensinya, itu kafarat. Surat 5 ayatnya 89. Monggo. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Atau memberi pakaian kepada mereka. Atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari.
Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Ini kafarat sumpah. Kafarat itu denda. Terus tidak boleh bersumpah walaupun pakai nama Allah, tetapi tujuannya untuk menipu. Apa maksudnya? Mengambil hak orang lain. Itu suratnya 16, ayatnya 94. Monggo, Pak Nana. Tidak boleh. Islam tuh kok ngaturnya apik gitu loh. Sampai hal seperti itu diatur itu. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. Dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagimu ajab yang besar. Makanya Rasul sampaikan ada 3 kelompok manusia yang tidak dianggap oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. Salasun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim. Ada 3 kelompok manusia yang tidak diajak bicara sama Allah. Satu, yang pertama adalah al-mukadzibu bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Yang kedua, al-mannanu, orang yang berbagi, bersedekah tapi ngungkit-ngungkit. Yang ketiga ini yang sering terjadi, al-munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang berusaha melariskan dagangannya tapi dengan sumpahnya ngapusi, bohong. Ini untuk padi 20. Tadi itu udah ada nawar 25 padi. Udah buat padi 20 deh. Padahal gak ada yang nawar. Itu 3 tadi itu. 1, al-mukadzibu bil qadari, al-mannanu, kemudian wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Baik. Kemudian di sini ada hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di dalam hadis, di dalam kitab itu tidak ada terus. Lah ini hadisnya ini adalah yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya Umar. Umar tuh punya putra 5, punya putra-putri 5, 2 perempuan, 3 putra. Yang tertua namanya Abdullah. Kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka itu dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Terus, man kana halifan falyakhlif billah aw liyasmut. Siapa yang bersumpah, maka hendaklah bersumpah karena Allah. Kalau tidak bisa sumpah karena Allah, mendingan diam aja. Gitu. Baik. Sudah? Mas, kok mata mas? Dilanjut yang akan datang kita. Pak Nanang, itu benar disemprot Pak. Benar, batal sikilku Pak.